Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kita meneruskan dari donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke 95-nya di season 4 kali ini. Oke, kita rekap part sebelumnya dulu. Sebaiknya Chuyun segera pergi karena setelah pertempuran dimulai, pasukan udara iblis yang luar biasa akan turun ke langit. Dalam menghadapi pasukan udara iblis, posisi apapun di medan perang adalah garis depan. Kata Chuyun adegan yang Bufan bicarakan. Chuyun belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi Chuyun bisa membayangkannya dengan sempurna. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa mundur. Meskipun pasukan udara iblis sangat kuat, tetapi mereka memiliki musuh bebuyutan. Chuyun sudah mengirimkan badai panah baja tajam. Itu sudah cukup untuk melawan mereka. Ditambah lagi Chuyun tidak punya waktu mengobrol di sini. Pertempuran bisa dimulai kapan saja. Ia harus segera pergi untuk melihat semuanya. Terlebih lagi mereka sudah belajar menggunakan badai panah baja tajam. 我这次运来的机会，必须抓紧时间，让所有胜。 Kemudian Chuyun mendatangi komandan dan menyampaikan, panah badai baja tajam bukanlah panah biasa. Baik kecepatan terbang maupun posisi terbang semuanya berbeda. Jadi ia menyarankan agar sesegera mungkin mereka mengorganisir semua pemanah untuk mulai belajar menggunakan panah badai baja tajam. Namun komandan bilang tidak bisa. Perang mungkin akan segera dimulai, dan sekarang sudah terlambat untuk berlatih. Yang baru saja belum dipahami, yang lama mungkin akan bingung, maka itu akan menjadi bencana. Akan tetapi Chuyun mengatakan, jika kita tidak menggunakan panah itu, dan perang berjalan buruk, pasukan musuh mungkin akan menyalahkan para perwira di masa depan. Komandan menyampaikan, saat ini di Gunung Hitam, ada 10.000 pemanah di pihak mereka, memobilisasi sebagian orang untuk membentuk pasukan khusus. Adapun namanya, kata Chuyun, pasukan udara dari ras iblis membentuk pasukan elit dari ras serigala, yaitu yang bersayap ganda. Sebut saja mereka sebagai pasukan penembak serigala. Komandan mengerti itu nama yang bagus. 黑川城内一共有近万。 天狼族中的精英部队。 Kelihatannya Chuyun tahu banyak tentang perang karena Chuyun adalah seorang kolonel dan tidak memiliki jabatan militer. Kalau begitu, secara resmi komandan menjadikan Chuyun pemimpin pasukan penembak serigala. Ia juga menyuruh Chuyun tangkap untuknya para serigala bersayap yang bertindak semena-mena itu. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun akan memenuhi misi ini. Setelah hal itu, Chuyun berjalan dengan jenderal sembari mengatakan, setengah jam lalu, sejak komandan memberi perintah untuk memilih penembak serigala, ia harus mengatakan, setelah puluhan juta tahun, konfrontasi efisiensi pasukan manusia benar-benar luar biasa. Chuyun penasaran bagaimana cara kerja sebenarnya pasukan penembak serigala. Jenderal itu menyarankan agar Chuyun tidak terlalu berharap. 要带领的这一支射狼军，还是不要抱太大军气。队的效率真的是高的。 Ketika sampai, Chuyun pun sangat terkejut. Ternyata tim pasukan penembak serigalanya berusia lanjut dan sudah kakek-kakek. Jenderal bilang ada banyak ketegangan di lini depan. Tidak mungkin mengirim elit untuk menguji panah badai baja tajam. Sedangkan kakek-kakek itu bilang, apakah dua jenderal sudah siap? Jika sudah selesai, ia harus kembali untuk merawat matanya karena rasanya sangat menyakitkan. Ditambah lagi ada kakek yang kakinya juga terasa dingin, harus meminta tabib untuk meresepkan lebih banyak obat penghilang rasa sakit. Chuyun mengatakan, kalian sudah cukup tua, setidaknya berusia 60 atau 70 tahun. Selain itu, tubuh ini bisakah berperang? Kakek menyampaikan, kita semua adalah veteran perang.
Meskipun secara fisik tidak sekuat para pemuda itu, namun dalam hal pengalaman, ia bisa menjadi mentor bagi para pemuda. 而且这身体，师傅，那些年轻气盛的年轻人， Selain itu, apa salahnya kakek-kakek yang sudah tua, lemah, sakit, dan cacat? Selama bisa menarik busur dan membidiknya, maka mereka bisa menghabisi para iblis. Ditambah lagi, Cuyun hanya seorang anak kecil dan tidak akan bisa mengerti. Cuyun pun membenarkan apa yang dikatakan oleh kakek. Cuyun memperlihatkan panah badai baja tajam yang baru saja ia buat di Pulau Tianggong. Cuyun menyuruh mereka untuk membiasakan diri dengan panah tersebut. Karena selanjutnya kita akan mengandalkan panah itu untuk menghabisi para iblis di medan perang. Terlihat para kakek terkesan karena panah ini bagus. Bahkan ada ukiran formasi. Salah satu kakek pun akan memeriksanya dan mencoba panah badai baja tajam. Setelah ia melepaskan panah tersebut, para kakek terkesan dan terkejut dengan kekuatan dari panah itu. 让我来试试看。 Setelah hal tersebut diperlihatkanlah di sebuah ruangan, Nona Ling dan lainnya pun sudah berkumpul. Cuyun membawa Nona Ling ke tenda para prajurit. Diketahui medan perang selalu berubah-ubah. Terlihatlah para dokter menyembuhkan para prajurit yang memiliki keluhan masing-masing. Terlebih lagi ada dua formasi panah badai baja tajam, jarak jauh dan jarak dekat. Hal ini dapat digunakan oleh energi spiritual. Nona Ling mengatakan kepada Cuyun, pasukan penembak serigala sebenarnya akan terbentuk secepat ini. Ia sangat menantikan pengujian pertama panah badai baja tajam. Cuyun juga menantikannya ketika iblis-iblis itu melihat pasukan penembak serigala. Lalu Bufan muncul dan melaporkan kepada Cuyun, pasukan utama ras iblis sudah tiba kemarin dengan sedikit reorganisasi. Paling lama sebulan perang akan dimulai. Kemudian Cuyun pun membagikan pil nirvana kepada para kakek dan menyuruh mereka bermeditasi, usahakan untuk segera menerobos ke ranah nirvana. 最多1个月， 争取突破到涅槃境。 Cuyun pun memberitahukan sebulan yang lalu, pasukan penembak serigala secara resmi dibentuk. Ia juga baru pertama kali bertemu dengan para kakek. Yang ia lihat hanyalah orang tua. Sejujurnya ia cukup putus asa dan sangat kecewa kala itu. Cuyun terlalu meremehkan para kakek. Tentu saja Cuyun juga tahu kala itu para kakek juga meremehkan Cuyun. Tapi sekarang semuanya berbeda. Para kakek sudah berada di ranah nirvana. Untuk para master nirvana, kalian jangan menyebut diri tua. Sampai hari ini Cuyun perhatikan, kalian telah membuat langkah besar. Sedangkan Cuyun tetaplah bocah laki-laki yang tidak berguna. 不过现在一切不一样了。3个月，我发现你们突飞猛进。 3 bulan yang lalu, kalian hanyalah ranai yang tingkat 9. Sekarang sudah berada di ranah nirvana. 3 bulan yang lalu, kalian menggunakan peralatan militer biasa untuk melawan serigala bersayap. Ditambah lagi kalian sudah tua dan sakit, tapi sekarang kalian cukup kuat untuk menghabisi seekor sapi. Kekuatan tempur telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Cuyun telah melakukan yang terbaik sebagai seorang jenderal. Ia juga tidak akan kalah dengan para jenderal terbaik yang paling terhormat dan juga paling berpengalaman. Katakan kepada Cuyun, apakah kalian bersedia menjadi prajurit yang terpandang? Para kakek mengatakan mereka menghormati perintah jenderal. Para kakek pun menghormat kepada Cuyun dan menghormati perintah jenderal Cuyun. Tidak peduli hidup atau mati, maju terus dengan berani. Cuyun pun tersenyum mendengar hal tersebut. 我等生死不避，勇往。 Setelah itu diperlihatkanlah serigala mengaung dengan suara yang sangat keras, disertai dengan gerombolan para serigala yang akan menyerang. Cuyun pun sudah ada di sana. Ia pun mengatakan, tepat pada waktunya.
Ia akan menunjukkan kepada para serigala kekuatan pasukan penembak serigala Chuyun. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke-95-nya di season 4 kali ini. Untuk part selanjutnya akan diupdate cepatnya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.